kajian atau kuliah subuh yang kita jalani rutin tiap Sabtu pagi. Mari kita sebelum mulai acara kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara berikutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh rekan kita yaitu eh, Dokter Abror. Kepada Dokter Abror kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bacaan Al-Quran. Semoga menjadikan penyejuk bagi kita semua. Untuk selanjutnya, materi pada pagi ini yaitu eh, dengan tema ikhlas dalam setiap sayatan, menjadikan profesi sebagai nilai ibadah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sofyan Hadi. Untuk langsung saja kepada beliau, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Eh, Bapak Ibu, para dokter, eh, spesialis bedah Rumah Sakit M. Jamil dan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang saya muliakan. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan Allah di majelis zikir yang penuh berkah ini, walaupun dalam bentuk virtual. Mudah-mudahan setiap kebaikan kita berada di tempat-tempat zikir menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena kata Allah di penutup ya surat Al-Ahzab ayat 35. Di bagian akhirnya kata Allah wazakirin Allah kasiran wazakirat a'atallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Orang-orang yang berada di tempat-tempat zikir, laki-laki atau perempuan, maka Allah janjikan untuknya ampunan atas dosa-dosanya. Dengan cara begitulah kita bisa menghadap Allah dengan tenang. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, wahai jiwa yang sudah tenang, maka boleh engkau pulang menghadap Tuhan. Kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah.
Nah, baiklah Bapak Ibu, eh, tema kita sesuai dengan profesi Bapak Ibu ya. Setiap sayatan itu ya dijadikan apa menjadikan ibadah. Bagaimana kita ikhlas dalam setiap sayatan kita. Karena Bapak Ibu ya memang spesialisnya bedah. Maka setiap pisau yang disayatkan ke pasien untuk niat membantu dia itu harus menjadi amal ibadah kita. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, eh, saya mulai dari surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Bahwa kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Manusia tidak diciptakan Allah kecuali hanya untuk beribadah. Jadi itu tegas bahwa kita ini penciptaan apa tujuan penciptaan kita itu hanya satu, yaitu kita untuk beribadah. Makanya pola kalimatnya kasar namanya ma dan illa. Tidak dan kecuali. Ya, biasanya kalau ada kata tidak dan kecuali itu maknanya hanya itu. Ya, kalau Bapak Ibu berkata ustadz ya di dalam masjid boleh jadi ada orang lain di sana. Tapi kalau tidak ada ustadz, tidak ada di dalam masjid kecuali ustadz berarti hanya ustadz satu-satunya di sana. Itu namanya kasar. Jadi ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu artinya tugas kita itu hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah. Maka semua perbuatan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita itu akan dinilai ibadah oleh Allah. Dengan catatan kita ikhlas niat kita karena Allah. Dan itu disebutkan di surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidak ada satupun yang diperintahkan Allah kecuali itu menjadi ibadah kalau kamu ikhlas karenanya. Jadi tidak ada satupun perintah Allah ya kecuali semua itu akan bernilai ibadah kalau kita ikhlas. Nah, jadi ada tiga komponen di sini. Pertama amar, amar itu artinya pekerjaan. Yang kedua ya'budullah, ibadah. Dan yang ketiga mukhlisin, ikhlas. Jadi perintah Allah atau pekerjaan itu ibadah kalau kita ikhlas melakukannya. Karena begini Ibu, ya bahwa kita semuanya diciptakan untuk beribadah, Allah ciptakan keragaman dalam profesi. Coba nanti Bapak Ibu baca di surat Al-A'raf. Ya, surat Al-A'raf ayat yang ke-10. Kata Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-10 itu, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dan sungguh telah kami kirim ya, telah kami tetapkan bumi tempat menetap kalian sementara. Dan di atas bumi itu kami jadikan ragam-ragam profesi. Ma'ayis itu artinya sumber-sumber kehidupan yang beragam. Ada yang jadi nelayan, ada yang jadi petani, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi ya, apa tukang pungut sampah, macam-macam. Itu namanya ma'aish. Dan itu Allah yang menetapkannya. Bahwa semua orang tidak selalu harus jadi satu ya di satu profesi. Kalau semua orang yang apa di dunia ini jadi nelayan, siapa yang akan mengurus makan kita? Petani. Jadi nelayan, petani, dokter, guru itu namanya ma'aish dan itu ibadah semua. Kalau kamu bersyukur kata Allah. Tapi kalilam matas kurun sedikit yang bersyukur. Ya ketika dia dijadikan apa di satu profesi, di satu tempat, dia tidak bersyukur dengan apa yang diberikan Allah. Ketika dipilihkan Allah dia sebagai guru, dia tidak bersyukur. Dipilihkan Allah sebagai dokter, dia tidak bersyukur. Nah, bagaimana bersyukur? Bagaimana bersyukur dengan apa yang dipilihkan Allah dengan ma'ais kita tadi? Ma'ais itu artinya tempat-tempat bekerja, tempat-tempat kita mencari sumber kehidupan. Kata Allah di surah Az-Zumar ayat 39, Kul ya qaumi i'malu ala makanatikum. Ya, i'malu ala makanatikum. Jadi cara kita bersyukur itu Bapak Ibu adalah bekerjalah dengan maksimal pada tempat kita masing-masing. Jadi i'malu ala makanatikum, bekerjalah ya di posisi kita. Makana itu artinya posisi. Yang dokter ke rumah sakit lah, yang guru ke sekolah lah, yang dosen ke kampus lah,
yang petani ke sawah lah, yang nelayan ke laut lah. Itu namanya makanah. Makanah namanya. Nah, ketika kita melaksanakan profesi kita, pekerjaan kita, maka kata Allah, Allah. Allah itu maknanya it's con. Jadi bekerjanya dengan maksimal. Jangan jangan dengan asal-asal. Ya, jangan sampai kita meninggalkan pekerjaan yang tidak selesai. Itu namanya Allah. Jadi bekerja itu dengan kualitas dan hasil maksimal. Makanya bukan fi makanatikum. Allah bisa saja berkata, malu fi makanatikum. Bekerjalah kamu pada posisimu. Tapi bukan pada posisimu, Allah. Karena Allah itu atas, isti'la artinya, di puncak. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kita berbuat atau melakukan sesuatu yang tidak maksimal hasilnya. Berbuatlah dengan maksimal. Baru kata Allah, fasaufa ta'lamun. Ingat, kamu akan tahu apa hasil daripada perbuatanmu nanti. Makanya saufa Bapak Ibu. Saufa itu maknanya bait. Bapak Ibu baru tahu hasil mengobati orang, membantu orang sakit, tidak di dunia, nanti di akhirat. Kalau di dunia kita hanya dapat bagian kecil saja rezeki kita yang tidak kita bekerja itu pun rezeki kita dapat juga. Tapi nanti ada sesuatu yang dijanjikan Allah. Makanya pakai saufa. Saufa itu masa yang panjang artinya. Lama. Nanti setelah panjangnya waktu, setelah kiamat, baru kalian akan tahu apa hasil kalian bekerja ala makanatikum. Bekerja dengan hasil maksimal tadi, nanti hasilnya maksimal pula nanti di akhirat. Begini Bapak Ibu, kalau kita di dunia ini bekerja, maksimal pun kadang-kadang manusia tidak maksimal menghargai kita. Dan itu wajar Bapak Ibu. Karena kita diberi rezeki di dunia ini sesuai janji Allah, sesuai catatan Allah. Kerja keras kita kadang tidak sebanding dengan rezeki yang kita terima. Ya, tidak selalu kerja keras menentukan hasil rezeki. Tapi kerja keras kita, maksimalnya kita bekerja, kata Allah, fasaufa ta'lamun. Nanti kamu akan tahu. Nanti, bukan sekarang. Jadi Bapak Ibu bekerjalah dengan maksimal, andai penghargaan manusia tidak maksimal, penghargaan Allah tidak pernah berkurang. Makanya penghargaan Allah itu dijanjikannya nanti, bukan sekarang. Nah, itulah kenapa kita tidak boleh terpengaruh dengan nilai-nilai manusia. Ya, walaupun kita tidak dihargai kebaikan kita, ya tidak apa-apa. Karena kita ingin bekerja itu untuk saufa taklamun, supaya kita dapat sesuatu yang jauh yang dijanjikan Allah nanti, ya setelah di kehidupan dunia ini. Nah, itulah kenapa kita diminta bekerja itu ala makanatikum, ala itu di puncaknya, ya maksimal, jangan asal jadi, jangan asal-asalan. Nah, itu perintah Allah begitu. Dan itu bukti kita bersyukur kata Allah. Bukti kita bersyukur itu bekerjalah dengan maksimal pada posisi kita masing-masing. Bapak Ibu kalau baca lagi di surat Saba ayat 13 ya, di surat Saba ayat 13. Ini Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ya, Nabi Daud itu anaknya Nabi Sulaiman diberikan karunia oleh Allah, diberikan jabatan jadi raja, diberikan kekayaan, ya diberikan pengikut yang banyak. Apa perintah Allah kepada Nabi Daud dan keluarganya? Ya'malu ala Daud syukran. Kata Allah, wahai keluarga Daud, berbuatlah, beramal salehlah sebagai wujud syukurmu kepada nikmat saya. Jadi Bapak Ibu dipilih jadi dokter itu tuh nikmat yang luar biasa. Banyak orang yang ingin jadi dokter tapi tidak tersandar, tidak diberikan Allah kesempatan. Ya, Bapak Ibu dapat kesempatan, maka kata Allah, ya malu, bekerjalah, bekerjalah. Artinya berbuatlah, beramal salehlah. Itu bentuk syukur kita, bentuk syukur kita. Kita berbuat, beramal, itu bukti kita bersyukur. Bukan untuk kita dapat uang banyak. Kita bekerja itu wujud syukur kita karena Allah pilihkan kita profesi itu. Karena dengan jalan itu kita menjadi beribadah kepada Allah. Coba Bapak Ibu bayangkan betapa banyaknya ibadah Bapak Ibu ya yang dokter nih. Bapak Ibu membantu orang sehat dia karena jalan kita, karena sebab kita dia diberi sehat oleh Allah. Dia bekerja mencari kebutuhan anak istrinya, pahalanya mengalir untuk Bapak Ibu. Dia beribadah, dia
ada apa berbuat baik itu pahalanya untuk Bapak Ibu, karena kata Nabi, man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila bi. Kalau ada orang menjadi sebab orang berbuat baik, maka kebaikan orang itu akan diberikan kepada yang menjadi sebab tadi. Sebanyak yang diperoleh oleh orang yang berbuat baik itu. Itu hebatnya kita nih, kalau kita ya memberikan kebaikan kepada orang, menjadi jalan orang menjadi baik, kita menerima kebaikan dari mereka itu tanpa kurang dari apa yang mereka terima dari Allah. Nah itu. Nah Bapak Ibu kalau baca lagi di surat Al-Lail, ya surah Al-Lail ayat 4, ya 5, 6 dan 7. Apa kata Allah? Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu beragam. Memang Allah ciptakan dengan keragaman. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani, ada yang jadi dokter, ya ada yang jadi guru. Itu namanya sa'ya. Sa'ya itu pekerjaan, usaha. Dan usaha kita ini beragam-ragam kata Allah. Tidak sama. Ya kalau semua orang ya jadi guru, ya nanti siapa yang ngurus orang sakit? Ya kalau semua orang jadi dokter, siapa yang nanti yang ngajar orang di sekolah? Jadi semuanya itu Allah ciptakan dengan keragaman syatta. Maka kata Allah, banyak orang mencari bahagia, ragam-ragam pula jalannya. Tapi manusia lupa ada kegembiraan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Apa itu? Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi dan bertakwa. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu ya. Dia memberi dan bertakwa. Menariknya Bapak Ibu ya, a'ta itu dalam bahasa Arab namanya kata kerja yang butuh objek, ya al-fi'lu yata'adda ila maf'ulain, itu dalam bahasa Arab begitu. A'ta itu adalah kata kerja yang wajib dua objek. Coba perhatikan surah Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau, itu objek pertama. Al-Kautsar objek kedua, karena a'ta itu kata kerja yang butuh dua objek. Makanya inna a'taina kal kausar. K itu objek pertama, al kausar itu objek kedua. Tapi di ayat ini, orang kalau ingin bahagia hidupnya, wa amma man a'ta. Kalau dia memberi. Nah, memberinya tidak ada objek. Tidak ada objeknya. A'ta itu harusnya ada objek. Tapi di sini, Allah sengaja tidak memberi objek. Kenapa? Ini pemberian yang umum. Apa saja bentuknya. Saya tidak punya harta, tapi saya punya ilmu. Maka ilmu saya beri. Dan itu kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan dia untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu mungkin tidak banyak bersedekah, tapi Bapak Ibu memberikan kebaikan dalam rupa jasa, ya membantu pasien, ya mengobati orang sakit. Itu akta namanya. Akta. Makanya Allah tidak beri objek, ya. Itu tukang-tukang sampah itu Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau tukang sampah tidak ada yang mau bekerja Bapak Ibu. Sulit kita ngurus sampah kita sendiri itu. Mungkin Kota Padang nih kalau tidak ada tukang sampah, itu mungkin sudah bau tuh. Nah itu betapa besarnya jasa tukang sampah itu. Maka kalau dia ikhlas karena Allah, a'ta wattaqa, dasar dia bekerja untuk ketakwaan kepada Allah, fasanu yassiruhu lil yusra. Allah mudahkan dia menuju kebaikan surga. Jadi semua kita terbuka lebar pintu surganya, Pak. Bapak sebagai dokter, terbukalah pintu surganya. Kalau Bapak Ibu aqta wa taqa, memberi layanan dengan dasar ketakwaan kepada Allah. Bukan memberi layanan karena iming-iming materi. Materi itu Pak pasti dapat juga. Ya, tidak jadi dokter pun Bapak Ibu rezekinya ada juga. Tapi yusra, kebaikan yang banyak, surga endingnya itu hanya kalau kita memberi wattaqa dengan dasar ketakwaan kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, jadikanlah setiap aktivitas kita itu sebagai pemberian yang dasarnya ketakwaan kepada Allah. Maka kalau begitu Bapak Ibu tidak akan mengomel, ya tidak akan marah-marah. Kenapa? Karena wattaqa. Kita memberi pelayanan dasarnya ketakwaan kepada Allah. Saya kalau ngajar dasarnya ketakwaan kepada Allah. Dengan cara begitulah kata Allah, fasanu yassiruhu
lil yusra. Maka Allah berikan kepadanya ya pintu-pintu kemudahan untuk mencapai kebaikannya. Bahkan sorga itu didapatkan kalau kita rajin memberi dan pemberian itu dasarnya adalah ketakwaan kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita karena Allah bekerja itu tidak ada ya yang akan marah-marah, yang akan jengkel. Kenapa? Karena kita niatnya karena Allah. Tujuannya wattaqa tadi. Nah, itu. Jadi keragaman usaha harus dijalani dengan ketakwaan dan kita ingin mendapatkan kebaikan. Nah, itu yang disebut dengan ikhlas. Ya, ikhlas artinya kita bekerja melakukan sesuatu itu memang niatnya adalah kebaikan yang akan kita dapatkan dari Allah, bukan dari manusia. Makanya apa itu ikhlas? Coba Bapak Ibu perhatikan di surah Al-Insan ya, ayat yang ke-11 ya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi orang yang ikhlas itu orang yang ketika memberi dia ingin wajah Allah. Maksudnya dia ingin kebaikan dari Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami tidak ingin balasan manusia dan terima kasih dari manusia. Nah, ini yang ikhlas namanya Ibu ya. Ya, konsep ikhlas itu disebutkan di surah Al-Insan ini ayat 9. Kalau kita memberi sesuatu ya, maka itu hanya karena Allah. Kita tidak ingin, bukan tidak minta apa ya. Kalau tidak minta tuh udah tinggi itu. Bukan tidak minta, ada orang tidak minta tapi ingin. Orang yang ikhlas itu bukan tidak minta, tidak ingin, ya, tidak ingin balasan dan tidak pula terima kasih. Jadi kalau pekerjaannya tidak dibalas manusia, tidak ada masalah, karena dia mencari wajah Allah. Kalau orang tidak menghargai dia, ya tidak masalah juga, karena dia mencari keredaan Allah, bukan keredaan manusia. Nah, kita ini Bapak Ibu makanya marah, jengkel, kesal karena kita mengharap ya balasan manusia. Kita menginginkan simpati makhluk. Karena ketika makhluk tidak bersimpati dengan kita, ketika manusia tidak menghargai kita, maka kita menjadi marah dan kesal. Jadi ikhlas itu Bapak Ibu akan membuat hati itu hidup menjadi tenang. Ya. Ikhlas itu akan membuat hidup kita menjadi tenang. Itu kenapa Bapak Ibu, setan takut dengan orang yang ikhlas. Coba nanti Bapak Ibu baca surat Shad. Ya, surat Shad 82 sampai 83. Qala fabi izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata Allah. Saya akan mendatangi manusia, akan menyesatkan manusia kecuali orang-orang yang ikhlas di antara hamba-hambamu. Jadi setan itu tidak berani Pak dengan orang ikhlas. Dan setan itu pekerjaannya membuat manusia tidak tenang. Itu makanya setan itu yuwaswisu fi sudurinas. Dia selalu mendatangkan was-was di hati manusia. Kegelisahan, ketakutan, kecemasan, ya marah. Itu setan tuh Pak. Itu makanya marah itu dari setan kata Nabi. Al-ghadabu minasyaitan. Marah itu dari setan. Dan orang yang marah pasti hatinya gelisah, tidak tenang. Berarti orang kalau ikhlas tidak akan marah. Mustahil orang ikhlas itu marah. Kenapa? Karena marah itu dari setan. Orang marah itu tanda tidak ikhlas. Pasti itu Pak. Kenapa dia marah? Karena dia merasa tidak dihargai. Dia merasa tidak dihormati, maka dia marah. Atau dia merasa ya penghargaan orang tidak seperti yang dia inginkan, maka dia marah. Dan marah itu dari setan, pasti itu. Al-ghadabu minasyaitan, marah itu dari setan. Dan tadi setan sudah mengatakan, saya tidak akan mendatangi orang yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya tidak akan mendatangi orang-orang yang ikhlas. Jadi orang kalau ikhlas sudah tertutup, ya apa pintu setan. Itu kenapa salah satu hamba Allah yang ikhlas disebutkan itu Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ya minta minum,
ke suatu tempat, tidak dikasih orang minum, malah dicaci maki. Justru Nabi Khidir memperbaiki rumah orang itu. Itulah orang yang sudah ikhlas. Ya, jadi orang ikhlas itu jauh dari gangguan setan. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu marah, ketika tidak Bapak Ibu marah, pasti Bapak Ibu tidak ikhlas. Orang marah itu pasti tidak ikhlas. Percayalah. Karena orang ikhlas tidak akan marah. Nah, karena setan sudah berjanji tidak akan mendatangi orang-orang yang ikhlas. Dan bahkan Bapak Ibu di akhirat nanti, Bapak Ibu kalau baca nanti di surat Al-Insan itu, ayat yang ke-10 dan 11-nya, Inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira, fawaqahumullah syarra zalikal yaum, walaqahum nadratan wa surura. Jadi nanti di akhirat itu, di padang mahsyar itu wajah orang pucat, masam, takut. Karena nanti manusia Bapak Ibu akan berdiri, kata Nabi, 50.000 tahun. Ya, nanti di akhirat ada masanya kita dikumpulkan Allah. Ya, namanya Yaumul Hasyar. Kami akan kumpulkan manusia di hari kiamat. Itu pasti itu hari berkumpul. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ya, begitu di surat An-Naba ayat 18. Manusia akan dikumpulkan Allah. Nabi ditanya, bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar? Itu di surah Az-Zumar dijelaskan. Ya summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiup sangkakala yang kedua, nanti di hari kiamat, maka manusia akan berdiri. Manusia akan berdiri, kata Allah. Qiyam, berdiri. Ya menanti sesuatu yang tidak jelas. Kita berdiri menanti sesuatu yang tidak jelas. Itu Nabi ditanya, berapa lama kita berdiri di sana ya Rasulullah? Kata Nabi, yauma yakumun nasu li rabbil alamin bimiqdari nisfi yawm wa khamsuna alfasana. Manusia akan berdiri selama 50.000 tahun. Itulah masa berdiri, Pak. 50.000 tahun masanya berdiri itu. Waktu dana syamsu ilal abdi kadramil, kata Nabi. Yang di hari itu, matahari didekatkan ke manusia seukuran tongkat celak mata. Jadi manusia di hari itu merasakan panas. Ya, karena matahari didekatkan seukuran tongkat celak mata. Kalau matahari yang sekarang saja, Bapak Ibu, jaraknya dengan bumi 180 juta kilometer katanya. Itu kurang satu jengkal. Wajar kata Allah yauman abusan kamtarira. Di hari itu wajah orang akan masam, akan kepayahan. Karena berdiri. Apalagi dalam hadis Nabi, kita nanti berdiri itu kata Nabi, ya khufat dan urat dan hurlan. Dalam keadaan telanjang. Tidak ada pakaian, tidak ada alas kaki, tidak ada tutup kepala. Panas. Ya makanya manusia di hari itu berteriak-teriak Rabbi arini walau ilan nar. Ya Tuhan pindahkanlah kami walaupun ke neraka. Rasanya lebih enak masuk neraka. Padahal ya karena mereka belum tahu aja neraka. Tapi enak ke neraka daripada berdiri di padang mahsyar. Tapi kata Allah di ayat yang ke-11-nya ini. Fawaqahumullah syarra zalikal yaum walaqahum nadratan wa sururan. Ada orang-orang yang dijaga Allah dari kepayahan hari itu. Tidak panas, tidak payah, tidak capek, tidak lelah, tidak haus. Walaqahum nadratan wa sururan. Di hari itu wajahnya riang gembira, cerah, tidak ada ketakutan di hari itu. Apa yang mereka lakukan di dunia? Ini dia nih. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Orang yang ikhlas dalam memberi, yang tidak berharap, yang tidak menginginkan balasan manusia dan tidak juga terima kasih dari manusia. Jadi kalau Bapak Ibu ikhlas dalam melakukan pekerjaannya, ya setiap mengoperasi pasien, ingatlah nanti akan ada hari yang di hari itu wajah masam, yang di hari itu wajah kepayahan, karena berdiri 50.000 tahun. Ingat hari itu, maka Bapak Ibu akan ikhlas bekerja. Ya kita karena kita ingin selamat di hari yang berat, hari yang penuh dengan kepayahan itu. Karena janji Allah begitu. Siapa yang dijaga Allah dari hari yang payah itu? Ya fawaqahumullah syarra zalikal yaum. Allah jaga dia dari kepayahan hari itu. Siapa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami memberi ini karena Allah. Karena ingin selamat, bukan mengharap balasan dan tidak pula menginginkan terima kasih. Nah, kalau Bapak Ibu bekerja seperti itu yang disebut dengan fasanu yassiruhu lil yusra tadi, di surah Al-Lail. Allah akan berikan dia kemudahan-kemudahan. Salah satu kemudahan yang dia peroleh itu adalah saat berdiri di padang mahsyar kelak. Ketika wajah orang pucat, masam, pasi,
maka dia mendapatkan kemudahan di hari itu. Allah lindungi dia. Itu makanya dalam hadis Sahih Bukhari itu disebutkan Nabi, 7 manusia yang diamankan nanti di padang mahsyar, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 manusia yang diamankan Allah di padang mahsyar saat tidak ada tempat berteduh, manusia berdiri dengan panas, haus. Ya. Satu di antaranya rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, kata Nabi. Orang yang ketika memberi, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Itu ikhlas. Dia tidak perlu orang melihat, tidak perlu orang berterima kasih, tidak perlu orang menghargai. Ketika tangan kanannya memberi, maka tangan kirinya tidak tahu. Itulah orang yang diselamatkan nanti ketika orang payah berdiri di padang mahsyar. Dan itu janji Allah dan janji Nabi itu pasti, gitu. Nah, itu ya keuntungan kita ikhlas. Jadi kalau kita ikhlas bekerja, setan tidak akan mendekat dengan kita. Maka hidup kita akan tenang di dunia ini. Kalau kita ikhlas. Ya. Lalu Allah janjikan nanti kemudahan. Ketika orang berdiri di padang mahsyar lama, panjang masa berdiri, maka orang itu ditempatkan Allah di tempat yang tenang. Fawaqahumullah syarra zalikal yaum. Dan terakhir Bapak Ibu, orang yang ikhlas itu adalah Allah akan selamatkan mereka dari keburukan-keburukan di dunia ini. Dan itu pernah terjadi pada Nabi Yusuf. Nanti baca surat Yusuf ayat 24. Walakad hammat bihi wa hamma biha. Laula arra'a burhana rabbi kazalika linasrifa anhu wal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Kata Allah, Nabi Yusuf itu diselamatkan Allah dari keburukan, dari kemungkaran. Ya, dia digoda perempuan, dikurung di dalam kamar, lalu dirayu seorang wanita. Maka karena dia ikhlas Nabi Yusuf itu, maka Allah selamatkan dia dari bencana, dari keburukan godaan wanita. Karena Nabi Yusuf ini, Ibu, dia ikhlas. Salah satu keikhlasannya apa? Ya, dia ketika dibuang saudaranya, tidak ada sakit hati, tidak ada dia dendam dengan saudaranya. Ketika saudaranya datang meminta bantuan, dia beri. Tidak pernah dia ingat kejahatan orang. Itu tanda orang ikhlas, Pak. Orang ikhlas itu tidak pernah mengingat perlakuan orang kepadanya. Dia lupakan, dia mudah melupakan keburukan orang. Itu namanya orang yang ikhlas, hatinya sudah bersih. Ikhlas hatinya bersih, Ibu. Jadi orang yang hatinya bersih, tidak menyimpan marah, tidak menyimpan sakit hati, tidak menyimpan dendam, tidak ada ikatannya dengan makhluk, ikatannya hanya dengan Allah. Itu makanya Yusuf diselamatkan Allah dari asu wal fahsya, dari keburukan dan kejahatan. Kenapa Nabi Yusuf diselamatkan dari fusuk dan fahsya? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Nabi Yusuf itu adalah hamba kami yang ikhlas karena Allah. Jadi hati Nabi Yusuf itu benar-benar sudah bersih ya dari ikatan dengan apapun selain Allah. Jadi orang ikhlas itu Ibu adalah orang yang hatinya bebas dari ikatan-ikatan makhluk. Tidak ada di sana material, tidak ada di sana kemuliaan makhluk, tidak ada di sana penghargaan. Itu hati sudah ikhlas. Makanya begini Bapak Ibu, apa nama surat yang apa yang ikhlas? Surat itu Qul huwallahu ahad. Itu surat ikhlas itu. Dan kenapa disebut surat ikhlas dengan surat ikhlas? Karena begini Bapak Ibu, semua nama surat diberikan dengan kata yang ada pada surat itu. Ya, Anas ada kata Anas, Al-Falaq ada kata Al-Falaq, Quraisy ada kata Quraisy, Al-Lahab ada kata Al-Lahab, An-Nasr ada kata An-Nasr. Semua nama surat diberi nama dengan kata yang ada pada surat itu, kecuali surat Ikhlas. Coba Bapak Ibu cari, ada kata Ikhlas di sana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada enggak kata Ikhlas di sana? Enggak ada. Kenapa dikasih nama Ikhlas? Itulah bentuk orang ikhlas. Orang ikhlas itu tidak perlu namanya disebut. Biarlah orang lain yang disebut. Dia tidak perlu muncul, tidak perlu tampak. Bisa dikasih nama surat surat apa? Ahad bisa, surat As-Samad bisa, surat Lam Yakun bisa, Lam Yakun lahu bisa, kufuwan. Ada beberapa kata yang bisa dipakai jadi nama surat itu, tapi tidak namanya diberi ikhlas
Padahal kata ikhlas tidak ada di sana. Untuk menunjukkan begitulah ikhlas. Ikhlas itu tidak perlu nama kita disebut. Biarlah nama orang disebut, tapi kebaikannya kita yang berbuat. Itulah alasannya kenapa ikhlas itu diberikan nama di surat ikhlas. Untuk memberikan pesan pada kita berlaku ikhlas itu artinya kita tidak perlu tampil, tidak perlu dikenal, tidak perlu disebut, tidak perlu nama kita yang dibunyikan. Biarlah nama orang saja yang dibunyikan. Yang penting kita berbuat karena Allah, tidak tampak oleh orang. Biar Allah saja yang menilai. Nah, itulah Bapak Ibu ya, hakikat ikhlas ya dalam setiap sayatan ya dan itu semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Baiklah Bapak Ibu, ini waktu kita tinggal 98 menit sampai jam 7. Kalau ada pertanyaan, saya silakan saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Selanjutnya dari teman-teman silahkan yang mau bertanya terkait dengan tema pada pagi ini. Yaitu tadi sudah disampaikan dari Ustadz bagaimana terkait dengan ikhlas, kemudian kita bekerja niatnya semata-mata karena Allah dari menghadap ridha Allah. Terus kemudian tadi juga ada banyak kebaikan-kebaikan, keutamaan bagaimana orang yang menjalani dengan ikhlas. Oke, untuk pertanyaan pertama dibuka yang sudah angkat tangan. Di sini ada Dr. Dodi Setia. Kepada beliau kami persilahkan. Silakan Dr. Dodi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz, kita berdasarkan berdasarkan informasi itu kan kadang lama kita akan kita melewat orang Pak Ustaz. Maaf Dr. Dodi, suaranya. Halo. Iya, kurang jelas juga saya Pak. Jadi putus-putus Pak. Oke. Atau bisa diapanya Pak ditulis Ya. kalau agak sulit. Dr. Dodi, izin untuk pertanyaannya bisa disampaikan di chat atau di WA, nanti biar saya bacakan. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum Pak izin, Ustadz. ya Halo. sip, silakan. Mohon maaf sinyalnya Pak Ustadz. Ya, ya. Ya, izin bertanya Pak Ustadz, apabila kita sedang operasi, Pak Ustadz kan kadang kita lama tuh Pak Ustadz. Kadang beberapa kali kita meninggalkan sholat Pak Ustadz. Gimana hukumnya Pak Ustadz? Kemudian apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Berat banget rasanya kalau ninggalin sholat tuh. Kadang gitu. Mohon arahan Pak Ustadz. Terima Iya, kasih iya. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya jawab aja Pak ya. Ya Pak. Ya, silahkan Jadi Ustadz. begini, Bapak yang operasi, kalau pasien sedang dioperasi, datang waktu salat, Bapak jangan pernah meninggalkan pasien sampai operasi selesai. Kan itu nyawa. Lalu bagaimana salat kita? Misalnya begini, Bapak Ibu operasi asar, lalu direncanakan maghrib itu selesai. Ternyata tidak selesai maghrib, Pak. Waktu maghrib udah hampir habis nih. Pasien masih operasi. Jangan pernah Bapak tinggalkan pasien itu. Bapak terus operasi. Nanti sholat maghribnya di waktu Isya. Qadha namanya. Nanti Bapak Ibu sholat Isya atau sholat maghrib qadha. Ya, sengajaku sholat maghrib 3 rakaat. Qadha karena Allah. Karena Bapak urusan nyawa itu lebih berharga daripada ibadah. Ibadah kita dengan Allah mah gampang. Itu nyawa manusia. Jangankan Bapak Ibu mau operasi. Misalnya gini, ada orang hanyut di sungai. Bapak Ibu lagi sholat. Jangan pernah abaikan. Berhenti sholat. Kejar orang itu. Nanti waktu sholat habis tidak apa-apa. Nanti qadha namanya. Bukan jamak. Karena jamak itu untuk yang safar saja.
jamak untuk yang safar. Kalau Bapak Ibu sedang mengoperasi pasien, maka di situ qada. Seperti orang lupa atau tidur. Bapak Ibu tertidur, memang tertidur, subuh misalnya, bangun jam 9, memang tertidur, nggak kedengaran azan, lelap. Bapak Ibu salat subuh jam 9 qada namanya. Usalli fardas subhi raka'ataini qadaan lillah. Qada leh. Kalau cash pada waktunya namanya adaan. Usalli fardas subhi raka'ataini adaan itu pada waktunya. Cash ada namanya tunai. Kalau di luar waktu namanya qada dengan sebab tidur atau lupa. Termasuk dokter yang operasi pasien. Karena ini masalah nyawa. Allah Maha Pengampun, justru itulah ibadah kita yang terbesar. Nanti apa tinggalkan pasien, nanti mati dia. Kalau perawat nggak tahu dia apa yang mau dikerjakan. Maka tidak apa-apa, Bapak Ibu, salatnya ditunda, nanti diqada. Kan ini urusan nyawa. Jangankan begitu, Pak. Ada pendapat, para ulama berpendapat, saya lagi salat, ibu saya manggil, putuskan salat itu. Jangan sampai ibu kita nanti merasa kita mengabaikan dia, lalu dia kemudian luka hatinya, itu tidak ada surga untuk kita. Walaupun salat konteksnya. Karena urusan dengan makhluk ini lebih utama dalam waktu-waktu tertentu daripada urusan dengan Allah. Maka Bapak Ibu tinggalkan saja salat itu, bukan meninggalkan salat, menunda sampai selesai nanti diqadha. Dan itu ada dalilnya, ada hadisnya, gitu. Makanya ada satu hadis sahih, ada pada dulu seorang ahli ibadah Juret yang celaka hidupnya karena dia sedang salat mengabaikan ibunya. Ibunya manggil dia lagi salat, ditundanya dia selesaikan salatnya dan dia tunda panggilan ibunya, maka hidupnya celaka. Padahal dia ahli ibadah kata Nabi. Maka untung ada bayi yang menjaga dia, namanya Juret, bayi Juret. Itu hadis sahih itu. Maka Bapak lanjutlah operasi nanti di kota, bukan di jamak Pak ya. Kalau di jamak itu musafir. Ini bukan musafir, di qada seperti kasus orang tertidur dan orang lupa. Begitu tuh Pak. Baik, Oh terima ya, kasih Pak Ustadz. Ya sama-sama. baik. Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Eh, ada dari Dokter Panji. Silakan Dokter Panji untuk pertanyaannya. Terima kasih Dokter Adib ya. Pertanyaan saya kepada Ustadz nih, Pak Ustadz, di keseharian kita kan kita selalu bercoba untuk ikhlas, untuk bekerja ya Pak Ustadz ya. Nah, tapi di satu sisi, bagaimana kita mengetahui kalau amal ibadah kita itu memang ada diterima Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, begini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Begini Ustadz. Pak, nanti baca di ya apa di surat Hud 114 ya. Di surat Hud 114. Kata Allah, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa kita. Kata Allah begitu. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa kita. Dan Nabi pernah ditanya, apa itu dosa ya Rasulullah? Maha kafi sadrik, kata Nabi. Dosa itu yang membuat hatimu gelisah. Itu sifat dosa. Dosa itu membuat hati kita tidak tenang. Tadi kebaikan menghapus dosa. Itu artinya kalau dosa dihapus, hati tenang. Maka kalau Bapak Ibu berbuat baik, kalau tenang hatinya setelah itu tandanya diterima. Kalau Bapak Ibu berbuat baik, terasa ketenangan hati setelah itu tandanya amal Bapak Ibu diterima oleh Allah. Karena itu artinya dosa Bapak Ibu diampuni. Bapak Ibu salat, apa perasaannya habis salat? Tenang enggak hatinya? Berarti salatnya diterima tuh. Karena setiap kebaikan menghapus dosa. Dan dosa itu membuat hati gelisah. Bapak Ibu bersedekah. Tenang enggak hati setelah bersedekah? Tenang, berarti sedekahnya terima. Bapak Ibu mengoperasi pasien. Habis operasi itu tenang enggak hatinya? Kalau tenang diterima, kalau tidak diterima. Tanda ada ikhlas. Itu aja tandanya Pak. Bapak Ibu ngasih uang ke istri. Tenang enggak hatinya? Tenang, berarti terima Allah tuh. Ikhlas tuh. Tapi kalau ngomel-ngomel habis ngasih itu, tanda ada ikhlas. Enggak terima namanya tuh. Kenapa? Karena setiap kebaikan menghapus dosa. Itu kuncinya. Dan dosa itu membuat hati tidak tenang. Berarti kalau orang amalnya diterima, hatinya tenang. Lahirlah ketenangan hati.
Itu yang disebut tadi setan tidak akan mendatangi orang yang ikhlas. Kata setan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya tidak akan mendatangi hambamu yang ikhlas. Kenapa? Karena hatinya tenang. Karena setan itu membuat hati kita gelisah. Yuwaswisu fi sudurin nas. Itu pekerjaan setan. Jadi Bapak Ibu kalau ingin memastikan ini kebaikan saya diterima Allah enggak? Rasakan, tenang enggak hatinya setelah berbuat baik. Kalau enggak, belum tuh. Tapi kalau tenang, pasti terima tuh. Cobalah Bapak Ibu rasakan, Bapak Ibu capek operasi pasien sampai tengah malam. Habis itu pasien pulang ke kamar melihat pasien itu lega keluarganya. Lega enggak hati Bapak Ibu habis itu? Kalau lega tandanya amal Bapak Ibu diterima oleh Allah. Tapi kalau ngomel-ngomel sepanjang perjalanan, tandanya ditolak. Kenapa? Karena setiap kebaikan menghapus dosa. Dan setiap dosa menggelisahkan hati. Itu kuncinya, Pak. Bapak rasakan di hati. Itu makanya gini. Apa tanda orang dapat malam kadar? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Tanda orang dapat malam kadar itu tenang sampai pagi dia. Salam, damai, tenang jiwanya. Ah, tanda dia dapat malam kadar. Ya, bukan bukan yang aneh-aneh yang dia dapatkan, ketenangan hati, salam namanya, damai hatinya. Bapak rasakan sajalah setiap kita berbuat baik itu ada enggak ketenangan hati. Kalau ada, dapat diterima tuh. Tapi kalau enggak, tanda ditolak. Gitu tuh Pak, ciri-cirinya. Ya, eh, terima kasih Dokter Panji, tenang ya. Eh, izin Ustadz, ini sudah jam 7, masih ada beberapa pertanyaan. Boleh kita lanjutkan dulu untuk pertanyaannya Ustadz? Boleh, boleh, silakan. Boleh ya. Eh, untuk pertanyaan berikutnya, silahkan kepada Dokter Amir. Terima kasih Ustadz. Si- Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya Ustadz, saya sekarang pada posisi semester 5 Ustadz. Jadi ada di tengah-tengah saat ada punya senior dan ada punya junior. Bagaimana pilihan kita untuk mengajari junior kita Ustadz? Apakah dengan marah-marah atau dengan lemah lembut Ustadz? Hmm, baik. Tidak dengar Nah, Ustadz. Kalau begini, marah-marah nanti kita nggak ikhlas Ustadz. Terima kasih Ustadz. memang Assalamualaikum marah Ustadz. pasti tidak ikhlas. Yang namanya marah pasti tidak ikhlas. Tapi begini, coba nanti Bapak Ibu baca surat Abasa ya. Abasa 1, 2, dan 3. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Itu Nabi pernah ditegur tuh Pak. Nabi pernah ditegur karena ada seorang sahabat yang bertanya ke Nabi, tapi tidak dengan adab. Nabi sedang bicara, sedang serius. Datang dia nyelonong, minta nasihat. Padahal Nabi sedang serius bicaranya dengan tokoh-tokoh Quraisy. Akhirnya Nabi masam wajahnya. Masam wajah Nabi. Hendak respect Nabi dengan orang ini. Agak masam. Raut wajah Nabi berubah. Bahkan Nabi berpaling wajah. Padahal itu orang buta. Orang buta yang bertanya itu. Yang tidak lihat situasi dia. Maka Allah tegur, ya Muhammad, jangan bermuka masam. Jangan engkau berpaling muka. Nah, Bapak Ibu, bermuka masam saja dilarang menghadapi orang. Apalagi marah-marah, Pak. Lebih hebat lagi tuh. Bermuka masam saja nggak boleh, cemberut nggak boleh. Makanya bapak-bapak yang punya mahasiswa, jangan masam wajahnya ke kelas. Kalau ada mahasiswa datang, jangan wajahnya masam. Ya, cerah, gembira. Ya, Nabi itu ditegur. Itu surat Abasa itu turun menegur Nabi itu karena Nabi pernah masam wajahnya. Ya Nabi manusiawi juga lah kita seperti kita. Ya ada masanya Nabi itu ndak mood juga. Ah, tiba-tiba datang aja yang nyelonong nih. Nah, kadang kan juga mahasiswa gitu Pak. Dan lihat-lihat situasi juga. Kita lagi serius, lagi apa, lagi banyak beban juga. Dia nyelonong pula minta bimbingan. Ah Bapak jangan pernah masam wajahnya. Jangan pernah masam, apalagi ngadapi pasien, Pak. Namanya orang sakit. Orang sakit tuh pingin dilayani cepat. Orang sakit tuh jiwanya sedang eh, kacau. Ah, lalu Bapak masam pula wajah Bapak operasi dia atau ngadapi dia. Bertambahlah penyakitnya. Ya, tuh. Mahasiswa tuh Pak, kalau masam wajah kita, sebagus apapun kita menjelaskan pelajaran, tak terimanya tuh. Kok emosi dan tidak connect lagi. Ah, itu makanya Bapak Ibu tolong wajahnya senyum, cerah, sebanyak apapun masalah di rumah jangan bawa ke kampus, jangan bawa ke ruangan operasi gitu.
Itu dilarang tuh Pak, bermuka masam, apalagi marah-marah Pak. Muka masam aja dilarang. Nah, sampai ada ayat melarang tuh, maka ada satu ayat namanya ayat muka masam, namanya surat Abasa. Ya. Nah, surat Abasa itu teguran ke Nabi itu Pak, agar nggak bermuka masam. Ya, ke siapa saja lah, ke isi jangan bermuka masam. Kadang bapak-bapak ini capek di kantor, capek di pekerjaan, dibawa pulang, oh sampai di rumah pun mukanya masam juga. Ya, kita menghadapi orang senyum, makanya kata Nabi, tersenyum ketemu orang tuh sedekah. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau anggap remeh kebaikan hingga tersenyum kepada orang itu kebaikan dan dengan itulah kamu ke surga kata Allah. Itulah Pak. Makanya Bapak kalau lembut ke pasien itu separuh penyakit sudah hilang tuh Pak. Tapi kalau ke pasiennya kasar, penyakitnya dikit jadi banyak tuh Pak. Makanya perlulah ya kesantunan. Itu agama mengajarkan begitu. Ya, maka ditegurlah Nabi ketika bermuka masam tadi. Begitu Pak. Terima kasih Ustadz. Iya. Ya, sama-sama Pak. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan. Silahkan kepada Dr. Nurul Pratiwi untuk pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, Ustaz. Bagaimana cara kita menjaga niat agar semua pekerjaan yang kita kerjakan dalam belajar dan belajar juga bernilai ibadah. Kemudian ada pertanyaan satu lagi, Ustaz. Bagaimana cara kita menjaga kualitas ibadah kita dalam profesi ketika kita menghadapi eh, tekanan dalam bekerja? Terima kasih. Iya, saya kurang jelas menangkap pertanyaan karena suaranya. Eh, tapi pertama bagaimana kita bisa ikhlas Ibu ya dalam profesi. Eh, iya, menjaga tetap ikhlas dalam menjalani. Oh ya, memang Ya, hati kita ini disebut hati kalbu, Pak. Kalbu itu artinya bolak-balik, gonta-ganti, berubah-berubah. Itu kenapa disebut kalbu, Pak? Kalbu. Kalbu itu berubah-berubah hatinya. Itu makanya kalbu itu sebenarnya apa namanya itu ya dia jantung itu Pak. Dia yang merubah aliran darah kita ini. Ya, darah kita diputar, buruk, dicuci, balik lagi. Itu namanya kalbu, Pak. Jadi kalbu kita disebut kalbu, hati kita karena bolak-balik dia. Bolak-balik, bolak-balik kan kerja jantung begitu ya, membolak-balikkan darah, Pak ya. Nah, begitulah. Jadi hati yang disebut sebenarnya kalbu itu ya jantung itu sebenarnya itu. Dia bolak-balik. Tapi sifat hati kenapa bolak-balik? Karena nggak ada yang tetap, Pak. Kadang sayang, kadang benci, kadang rindu, kadang suka, kadang tidak, kadang ikhlas. Ah, itulah hati, Pak. Jadi kalau ibu ikhlas saja terus itu tidak manusia itu ibu, itu malaikat tuh, ya. Kalau ibu hatinya benar-benar tulus setiap hari, pasti ada yang lain nanti terbersit di hati kita tuh. Makanya tadi di surat Yusuf tadi disebut Allah mukhlasin, bukan mukhlisin, mukhlasin. Kalau mukhlisin dia yang ikhlas. Kalau mukhlasin dia dijadikan ikhlas. Isim maf'ul namanya kalau mukhlasin. Kalau mukhlisin isim fa'il namanya. Allah tidak mengatakan mukhlisin tadi. Mukhlasin. Allah yang menjadikan dia ikhlas. Karena itu Bapak Ibu berdoalah. Ya Allah, jadikan hati saya ikhlas karena Engkau. Baru Allah jadikan hati kita ikhlas. Jadi tidak bisa kita mengikhlaskan hati kita. Karena hati kita kalbu, dia putar-putar bolak-balik, gonta-ganti. Itu sifat hati begitu. Kita sayang tidak selalu sayang, Pak. Benci pun tidak selalu benci. Dalam benci ada sayang. Ya, dalam tapi apa? Kan ada lagu tuh, Pak. Benci tapi rindu kan. Emang begitulah hati. Ada rindu, ada benci, ada sayang, ada marah. Nah, supaya Bapak Ibu ikhlas, berdoalah kepada Allah. Setiap mau bekerja, ya Allah, jadikan saya hatinya ikhlas karena Engkau, ya Allah. Nah, dengan begitu Allah turunkan itu keikhlasan ke hati kita. Karena Allah tidak menyebut mukhlisin ke Nabi Yusuf tadi, mukhlasin yang dijadikan ikhlas oleh Allah. Nah, yang kedua, ada tekanan-tekanan. Ya, bagaimana kita bisa tetap ikhlas. Ya, tadi kan gini kata Allah di surat Al-Insan ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 tadi. Apa kata Allah? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita berbuat itu karena Allah,
Tidak perlu balasan dan terima kasih orang. Jadi penghargaan orang itu tidak nomor satu bagi kita. Oh, kita bekerja, kerjakan saja sesuai kemampuan kita yang maksimal. Andai tidak dihargai makhluk, ya sudah. Karena tujuan kita bukan penghargaan makhluk. Yang pasti kita sudah mengerjakan ala tadi. Yang malu ala makanatikum. Bekerjalah kamu dalam batas yang paling tinggi dari usahamu. Nanti Allah akan tahu, akan beritahu ke kamu apa hasilnya. Nanti. Tidak perlu pula kita sibuk dengan penghargaan atasan, penilaian atasan. Tidak masalah. Mau dinilai rendah juga tidak ada masalah. Karena Allah. Tidak mungkin penghargaan Allah itu rendah. Kalau kita bekerjanya maksimal. Begitu Ibu jawaban saya. Gimana Dokter Nurul? Ya, Sudah terima kasih cukup? Pak Ustadz. Oh ya, oke. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.12 dan masih banyak pertanyaan ya, masih ada 3 pertanyaan. Izin Ustadz untuk sesi pertanyaan kita cukupkan, Ustadz? Ya, ya boleh. Cukup ya? Ya, terima kasih kepada semua Mohon maaf Bapak Ibu teman-teman. yang angkat tangan, mohon maaf. Ya, eh, terima kasih kepada semua teman-teman atas pertanyaannya dan antusiasnya. Kalau apa kita jawab satu-satu mungkin waktunya saat ini tidak cukup ya. Tadi udah disampaikan dari Ustadz terkait kita bagaimana menjalani profesi kita supaya dalam setiap sayatan kita itu ada keikhlasan dan nilai ibadah. Kemudian di antara keutamaan-keutamaan orang yang ikhlas yaitu hidupnya akan tenang ya, kemudian dijanjikan kemudahan dan bahkan setan juga tidak mendekat dan dijauhkan dari keburukan-keburukan. Terus kemudian dalam kehidupan kita di keresidenan kalau tadi sesuai yang disampaikan oleh Ustadz bahwa kita dalam menjalani profesi dan bersyukur ini untuk Ikmalu ala makanatikum, jadi menjalankan ini sesuai dengan tempat kita. Kalau di Karesidenan itu izin Ustadz ada tingkatan-tingkatan, ada 1A, 1B, 1C, kemudian ada Chief dan juga ada COC. Jadi kita menjalani dengan ikhlas, kemudian dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tingkatan kita. Untuk selanjutnya izin Ustadz ada konsulen dan juga guru-guru kami yang ada di dalam. Mungkin nanti ada beberapa sambutan dari beliau ya Ustadz ya. Eh, untuk untuk sambutan dari KPS kami yaitu Dokter Rizky, kami persilahkan Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Waalaikumsalam. Bisa Dokter? Bisa, baik. Pak Ustadz, atas nama program studi dan Departemen Bedah, kami sangat bersyukur ya dengan pertemuan kita pada pagi hari ini. Luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Sofyan Hadi pada pagi hari ini. Saya alhamdulillah bisa menyimak dengan baik apa yang diberikan. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Karena memang kita di Indonesia ini sebagai dokter agak unik Pak Ustadz ya. Karena begitu banyaknya masyarakat kita dan jumlah dokter yang dalam tanda kutip masih sangat terbatas, terkadang kita memang bekerja melebihi kapasitas kita Pak Ustadz, melebihi kapasitas kita sebagai dokter pada selayaknya gitu ya. Jadi memang kesabaran kita sangat diuji sekali di bekerja di Indonesia ini, menghadapi pasien yang segitu banyaknya, yang melebihi kapasitas kemampuan kita dalam melayani, mengemban tugas lainnya seperti mendidik gitu ya dan lain-lain. Jadi memang kami sangat menyadari baik kami sebagai bekerja di Departemen Bedah ini ataupun PPDS yang lagi belajar, kita sama-sama menyadari apa yang kita hadapi sekarang ini melebihi kapasitas kita dalam bekerja. Jadi kesabaran kita benar-benar sangat dituntut ya, benar sangat dituntut karena terkadang pasien kita di poli itu sangat banyak sekali dengan beragam sifatnya gitu ya. Ada mungkin ya seperti yang dikatakan Pak Ustadz tadi, memang pasiennya lagi sakit, pasti kesabarannya agak kurang gitu ya. Kadang-kadang dalam berkata-kata
sedikit tidak baik gitu ya. Nah, memang diuji kesabaran kita. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Ustadz pada pagi hari ini bisa mengingatkan kita ya semuanya untuk selalu mengkoreksi diri kita untuk supaya menjadi lebih baik gitu ya dalam bekerja dan lebih ikhlas dalam bekerja. Sehingga apa yang kita kerjakan ini bisa menjadi amal ibadah bagi kita semua. Mungkin masih banyak pertanyaan ya Ustaz ya, sangat menarik sekali topik yang kita angkat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita berkesempatan untuk bertemu lagi Ustaz, untuk bisa mendapatkan materi lagi dari Ustaz dan kita bisa berdiskusi lagi. Sekali lagi kami sangat menghargai dan sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Rizky. Untuk izin untuk konsulen lain, apakah ada feedback atau tambahan? Apakah ada yang lain dari Dr. Daan atau yang lain? Ya, cukup ya. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada Ustadz Sofyan Hadi, teman-teman semua. Marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bapak kasih. Ibu. Sama-sama saya izin pamit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.